Jadi, Anda pikir umur 50-an itu masa-masa emas ya? Pensiun, santai, ongkang-ongkang kaki? Coba deh bangun. Lupakan semua itu. Itu cuma fantasi, dongeng yang sengaja dijual ke Anda biar Anda tetap nurut. Dan pelakat emas dari perusahaan? Bangun deh. Itu bukan mimpi, itu ilusi. Cuma dongeng pengantar tidur yang mereka ceritain. Sementara darah, keringat, dan sisa umur Anda terus mereka peras sampai kering. Kenapa mereka mau Anda percaya sama dongeng itu? Ya jelas, supaya Anda tetap patuh, rajin nyicil, dan nggak pernah berani berontak. Oke, sekarang kita bongkar kebohongan besar ini satu persatu. Gini, di mata korporasi, Anda itu bukan keluarga. Sama sekali bukan. Anda itu cuma suku cadang, sebuah komponen di mesin raksasa mereka yang punya tanggal kedaluarsa. Terus apa yang terjadi kalau suku cadang mulai lambat, mulai karatan, biaya perawatannya mahal? Ya dibuang lah, terus diganti sama yang baru, yang lebih mudah, yang lebih murah, atau sekalian aja diganti sama AI. Nggak pakai perasaan, nggak pakai basa-basi. Jadi, pensiun itu cuma kata halus buat dibuang ke tempat sampah. Ini bukan babak baru yang indah, ini garis depan pertempuran. Pertempuran buat bertahan hidup yang nggak pernah Anda siapin sama sekali. Waktu sistem udah nggak butuh Anda lagi, mereka peduli gitu Anda besok bisa makan atau enggak? Enggak. Anda bakal sendirian. Titik. Oke, jadi Anda nggak butuh motivasi basi. Yang Anda butuhin itu buku panduan perang. Kita mulai dari pertahanan paling dasar buat nahan gempuran pertama dari mereka. Taktik pertama, siapin go back buat kabur. Kenapa? Karena surat PHK itu bisa datang kapan aja. Bukan 10 tahun lagi, bisa jadi besok. Dan saat itu terjadi, Anda pasti panik. Nah, orang panik itu selalu bikin keputusan bodoh. Go back ini adalah asuransi anti kebodohan Anda. Dan isinya, lupakan deh nasihat standar soal dana darurat 6 bulan gaji. Itu buat orang yang hidup di masa damai. Kita ini lagi di medan perang. Anda butuh logistik tempur buat minimal 12 bulan. Ingat ya, ini bukan tabungan, ini amunisi. Amunisi buat beli waktu, aset paling mahal di perang ini, supaya Anda bisa mikir jernih dan nyusul strategi buat serangan balik. Isi go back ini juga ada aturannya, dan aturannya mutlak. Pertama, harus super liquid. Taruh di mana? Reksadana pasar uang atau deposito. Kenapa? Karena amunisi ini harus bisa Anda cairin detik itu juga. Jangan naif, jangan taruh di saham, apalagi di properti. Coba aja deh makan sertifikat rumah pas Anda butuh duit buat beli makan besok. Ngerti kan? Ini airbag, bukan portofolio investasi. Taktik kedua, dan ini logis banget sebenarnya, berhenti mempersenjatai musuh. Logika perang paling dasar kan? Jangan pernah kasih amunisi ke pihak lawan. Tapi anehnya, justru itu yang Anda lakuin tiap bulan, sadar nggak sadar. Cicilan. Pernah kepikiran nggak? Kenapa Anda kayaknya kejebak di kerjaan yang Anda benci? Coba lihat slip tagihan Anda. Jawabannya di situ. Cicilan itu bukan kemudahan. Itu rantai perbudakan dari baja yang sengaja dirancang bank biar Anda tetap jinak. Anda itu bukan karyawan perusahaan. Anda itu budaknya bank. Mereka tuan Anda yang sebenarnya. Terus gimana cara lepasnya? Pakai protokol bakar kapal. Artinya, nggak ada jalan buat mundur. Pertama, stop bikin utang konsumtif baru. Detik ini juga. Kedua, gunting semua kartu kredit Anda. Beneran gunting. Ketiga, kerahkan semua amunisi yang tersisa buat habisin satu utang, lalu lanjut ke utang berikutnya. Anda harus putusin rantai ini, atau rantai inilah yang bakal narik Anda ke dasar laut pas kapal Anda tenggelam. Oke, pertahanan dasar udah siap. Sekarang waktunya kita nyerang balik. Waktunya bangun benteng kemerdekaan finansial yang sesungguhnya. Bukan kemerdekaan palsu yang ada di brosur-brosur bank itu. Dan benteng pertama yang harus dibangun adalah benteng anti-inflasi. Anda mungkin mikir musuh terbesar Anda itu bos di kantor kan? Salah besar. Musuh terbesar Anda itu nggak kelihatan. Dia kayak hantu yang diam-diam nyuri duit Anda pas Anda lagi tidur. Namanya inflasi. Dan ini adalah senjata pemusnah massal yang legal. Gimana cara kerjanya? Ini perampokan legal terbesar dalam sejarah. Dan kejadiannya terang-terangan. Bayangin, langkah pertama, Anda kerja banting tulang 30 tahun buat nabung 1 miliar. Langkah kedua, pas Anda tidur, sistem dengan santainya nyetak duit triliunan dari udara hampa. Hasilnya, langkah ketiga, daya beli uang Anda hancur. 1 miliar yang Anda kumpulin itu nilainya jadi kayak sampah. Terus solusinya gimana? Ya Anda harus bangun bahtera Nuh finansial Anda sendiri. Caranya, pindahin aset Anda keluar jangkauan sistem mereka. Ke aset-aset real yang nggak bisa mereka cetak seenaknya.
Apa aja itu? Emas fisik, perak fisik, properti beneran kayak tanah atau bangunan, bahkan mata uang asing yang kuat. Ini aset-aset nyata yang bisa Anda pegang, bukan cuma angka di layar komputer. Taktik berikutnya, dan ini mungkin yang paling penting, adalah soal pola pikir. Anda harus berhenti berpikir seperti budak. Sadar atau enggak, puluhan tahun sistem ini udah menginstal sebuah program di kepala Anda. Program mentalitas budak. Nah sekarang, waktunya kita uninstall paksa program itu. Lihat bedanya, ada dua mentalitas. Pertama, mentalitas budak. Dia hidup dari jatah bulanan alias gaji. Kerjanya 8 jam sehari buat cari uang. Begitu jatahnya berhenti, dia langsung panik. Beda sama mentalitas tuan. Dia nggak nunggu dikasih jatah. Dia bangun pabrik uangnya sendiri, yaitu aset. Asetnya ini kerja buat dia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dia hidup dari arus kas, bukan gaji. Oke, sekarang kita masuk ke babak akhir. Fase endgame. Perang ini ternyata bukan cuma soal duit, tapi juga soal geografi. Ini soal di mana Anda memilih untuk bertempur. Anda harus kabur dari zona pembantaian. Apa itu zona pembantaian? Itu kota-kota besar. Kota yang sengaja dirancang sistem buat menggiling Anda sampai habis. Biaya hidupnya gila-gilaan, dan ada jebakan mental yang namanya gengsi. Anda pikir gaji besar di sana itu hebat. Itu bukan gaji. Itu cuma uang sewa biar Anda tetap boleh ada di dalam arena gladiator itu. Nah, ini dia kuncinya. Lihat perbandingan kekuatan uang Anda. Misalkan, Anda punya pemasukan pasif 5 juta sebulan. Kalau Anda tinggal di zona pembantaian alias kota besar, uang segitu ya cuma cukup buat bertahan hidup, kayak budak. Tapi, coba bawa uang 5 juta yang sama ke zona aman, kota kecil misalnya. Anda bisa hidup kayak raja. Jadi intinya apa? Perang ini nggak dimenangkan sama orang yang punya nol paling banyak di rekeningnya, tapi sama orang yang daya beli uangnya paling kuat. Oke, jadi peta perangnya udah jelas, strateginya udah ada di tangan Anda. Satu hal yang pasti, sistem nggak akan berubah buat Anda. Mereka akan terus jalan seperti biasa. Jadi, sekarang, pilihan terakhir ada di tangan Anda. Jadi, pertanyaannya cuma satu. Anda mau jadi siapa di garis finish nanti? Dan ini bukan pertanyaan basa-basi. Ini cermin. Coba tatap diri Anda baik-baik dan jawab. Anda mau jadi siapa di akhir cerita ini? Karena cuma ada dua kemungkinan masa depan. Nggak ada yang lain. Yang pertama, Anda jadi pengungsi finansial. Panik, nggak punya amunisi, terbelit utang, kejebak di zona pembantaian, dan cuma bisa nunggu belas kasihan. Atau, yang kedua, Anda jadi veteran perang. Siap tempur, bebas utang, punya pabrik uang sendiri, dan hidup sebagai tuan di zona aman yang Anda pilih sendiri. Cuma dua itu, nggak ada pilihan ketiga. Waktu Anda nggak banyak, jam terus berdetak, dan sistem nggak akan nungguin Anda. Pesta Anda sebagai budak korporat yang patuh udah hampir selesai. Jadi, mulai perang Anda hari ini juga. Atau Anda akan mati dalam penyesalan. Pilihannya cuma itu.